dari RBL Kelompok 7 Fisika Dasar 1 Institut Teknologi Sumatera. Di video kali ini kami akan mempresentasikan perancangan percobaan hukum Bernoulli dengan variasi diameter sedotan untuk menentukan kecepatan air yang menggerakkan kincir air sederhana. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan pergerakan fluida dalam penampang pipa. Hukum tersebut diturunkan dari hukum Newton dengan berpangkal tolak kepada teorema kerja tenaga aliran zat cair dengan beberapa persyaratan. Antara lain, aliran yang terjadi merupakan aliran steady, tak bergejolak, tidak kental, dan tidak termampatkan. Persamaan yang diungkapkan oleh prinsip Bernoulli, kecepatan aliran yang meliputi garis aliran, ketinggian air mengalir, dan laju aliran dengan tekanan bentuk hubungan yang dapat dijelaskan oleh besaran tersebut adalah besarnya energi kerja dalam zat cair. Dan apa tujuannya? 1. Untuk mengetahui mekanisme cara kerja kincir air. 2. Untuk mengetahui konsep penerapan dari hukum Bernoulli. 3. Untuk menentukan kecepatan air yang menggerakkan kincir air. Selanjutnya, mari kita ketahui bagaimana cara pembuatan kincir air sederhana. Pembuatan kincir air sederhana. Pun alat dan bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat kincir air sederhana. Yang pertama ada stek es krim, rem tembak, gunting, pisau, lidi, air, korek api, kaleng bekas, sedotan, tang, penggaris, dan yang terakhir ada nampan atau wadah. Langkah-langkah pembuatan kincir air sederhana. 1. Siapkan semua peralatan yang dibutuhkan. 2. Ambil 6 stik, lalu potong sekitar 8 cm menggunakan tang. Lakukan kepada semua stik tadi. 3. Lalu memotong sisi-sisi tutup botol sebanyak 6 kali dan bagian tengahnya diberi lubang. Pastikan sisi-sisi tadi muat dengan stik es krim. Yang keempat, rekatkan stik es krim dengan lem tembak, lalu tempelkan dengan sisi-sisi tutup botol dan kita lakukan cara tersebut secara berulang. Yang kelima, tutup dengan penutup botol, lalu kita rekatkan dengan lem. Yang keenam, kita rekatkan tutup botol ke seluruh ujung stik es krim. Yang ketujuh, kita buat pijakan untuk baling-balingnya dengan menggunakan 8 stik es krim. 2 stik dipotong sama panjang, lalu kita rekatkan pada stik es krim lainnya dengan membentuk segitiga. Yang kedelapan, lubangi bagian bawah dan atas kaleng, lalu ambil 2 sedotan untuk dipasang kedua lubang yang tadi dan jangan lupa diberi lem. Yang kesembilan, membuat pijakan botol kalengnya dengan menggunakan stik es krim dengan berbentuk persegi panjang dengan kedua sisi dan 1 stik di bagian bawah. Yang ke-10 dan yang terakhir ini, susun pijakan kaleng dan baling-baling pada nampan, lalu kita isi air ke dalam kaleng tersebut. Selanjutnya, ada pun tampilan desain dari kincir air sederhana. Jadi, tampilannya akan terlihat seperti ini. Sebelum itu, mari kita bahas bagian-bagian yang ada dalam kincir air tersebut. Nah, bagian depan ini merupakan alat yang disebut dengan output yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang ada di dalam kaleng tersebut. Nah, kaleng ini akan kita isi dengan air. Air di dalam kaleng tersebut dapat diibaratkan sebagai air yang mengalir di sungai. Nah, kemudian air akan masuk melalui sedotan atau lubang yang ada di belakang kaleng tersebut. Sedotan atau lubang tersebut dapat kita sebut dengan input. Nah, selanjutnya, untuk membuat air yang ada di dalam kaleng tersebut dapat mengalir, kita dapat menggunakan kaleng yang tertutup rapat sehingga ruang yang ada di dalam kaleng tersebut terisi penuh oleh zat fluida. Lalu, setelah tekanan dan volume zat di dalam kaleng tersebut saling bertabrakan atau dalam kondisi penuh, maka air akan terdorong keluar melalui lubang atau sedotan input menuju lubang atau sedotan output. Maka, air dalam kaleng akan berkurang. Setelah air berkurang, maka kekurangan itu menimbulkan daya hisap yang akan menarik air tersebut dari bawah menuju ke dalam melalui sedotan atau lubang input. Setelah itu, air yang jatuh akan melewati kincir air yang menyebabkan kincir air dapat berputar. Nah, kemudian air akan kembali diserap masuk ke dalam kaleng melalui sedotan atau lubang input dan akan dikeluarkan kembali melalui sedotan atau lubang output. Pengaruh diameter selang terhadap tekanan air dan kecepatan air dengan menggunakan hukum Bernoulli.
Untuk mengetahui pengaruh dari diameter selang terhadap kecepatan air yaitu dengan menggunakan prinsip hukum Bernoulli. P ditambah setengah dikali Rho dikali Pi2 ditambah Rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Untuk percobaan ini ketinggian dan tekanan di luar pipa dianggap 0 sehingga rumusnya akan menjadi P ditambah setengah dikali Rho dikali Pi1 pangkat 2 sama dengan setengah Rho Pi1 pangkat 2. Dari persamaan tersebut bisa untuk mencari kecepatan air maka Pi2 sama dengan akar 2 dikali P1 ditambah setengah dikali Rho dikali Pi1 pangkat 2 dibagi Rho. Diameter 0,65 cm. V2 sama dengan akar 2 dikali P1 ditambah setengah dikali Rho dikali Pi1 pangkat 2 dibagi Rho. V2 sama dengan akar 2 dikali 0,2675 ditambah setengah dikali 1 dikali 0 pangkat 2 dibagi 1. V2 sama dengan 0,731 meter per sekon. Diameter 1,1 cm. V2 sama dengan akar 2 dikali Pi1 ditambah setengah dikali Rho dikali Pi1 pangkat 2 dibagi Rho. V2 sama dengan akar 2 dikali 0,1538 ditambah setengah dikali 1 dikali 0 pangkat 2 dibagi 1. V2 sama dengan 0,554 meter per Jadi, dalam grafik tersebut membuktikan alasan kecepatan air semakin menurun dari selang 0,65 cm hingga 1,1 cm karena tekanan yang rendah akan menurunkan dorongan air yang mendesak keluar dari selang. Hal tersebut terjadi karena pada posisi awal tekanan air berbanding terbalik dengan kecepatan akhir air. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah kincir air sederhana menggunakan konsep fluida dinamis, tepatnya hukum Bernoulli. Yang semakin besar ukuran selang, maka daya yang dihasilkan oleh kincir pun semakin kecil. Daya menurun disebabkan oleh energi kinetik yang dihasilkan air yang semakin menurun. Hal itu disebabkan karena energi yang diterima kincir pun tidak semuanya dapat digunakan dengan maksimal. Kecepatan air yang dihasilkan adalah 0,731 meter per sekon dan 0,554 meter per sekon, serta tekanan air sebesar 0,2675 PA dan 0,1538 PA. Maka, dari hasil berikut dapat disimpulkan bahwa semakin kecil angka kecepatan dan tekanan air yang dihasilkan, maka semakin menurun juga dorongan yang didapat. Alasan kecepatan air semakin menurun dari selang 0,65 cm hingga 1,1 cm karena tekanan yang rendah akan menurunkan dorongan air yang mendesak keluar dari selang. Hal tersebut terjadi karena pada posisi awal tekanan air berbanding terbalik dengan kecepatan akhir air.